Misalnya kasus udah nikah, ada sahabatnya dia nih, lu belum kenal sama dia. Ini orang udah sahabatan lama sama bini lu, dia mau ketemu berdua doang, boleh nggak? Tapi lu belum sempat dikenalin, long lost friend nih ceritanya. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, seperti biasa kita akan bicara mengenai pernikahan. Jadi, disimak aja. Nah, kali ini pertanyaan dari lu nih, gimana? Lo setuju gak dengan pasangan yang posesif? Jawaban singkatnya, gue setuju. Jadi, menurut gue, posesif tuh kayak alat untuk menjaga atau maintain si romantisme lu sama istri lu gitu, sama pasangan lu. Jadi kayak romantisme dan termasuk dan kasmaran lah di situ lah. Jadi untuk menjaga hubungan lu tetap bisa anget ya harusnya ada posesif di situ yang, tapi dalam hal yang posesifnya yang ringan ya, bukan apa yang fatal banget. Contohnya ya. apa? Nah contohnya ya, buat gue posesif gue itu yang wajar-wajar ya, kayak pakai baju tuh nggak menonjol, ya kan? Yang di atas ditutup, yang di bawah ditutup. Satu. Yang kedua, buat gua nih ya, itu nggak ada cipika-cipiki itu nggak ada, ya. Sama laki itu nggak ada cipika-cipiki itu, gitu. Terus kalau buat gua yang satu lagi adalah kalau misalnya udah nikah nih ya, posisinya ya udah nikah ya. Kalau dia punya sahabat cowok, buat gua ya, kalau mau nongkrong itu harus ada sahabat ceweknya juga. Jadi nggak bisa nongkrong lagi kayak dulu mungkin dia sering berduaan gitu misalnya sama sahabat cowoknya gitu. Yang menurut gue udah gak bisa lagi kalau lu udah nikah. Harusnya ada sahabat cewek juga di situ. Jadi hal-hal kayak gitu sih menurut gue. Itu posesif versi gue ya. Kalau hal lain, apa contohnya? Ya kan kadang suka ada yang kayak lo jangan macem-macem, lo kan bisa pergi sama teman-temannya gitu kan. Macem-macem tuh ngapain? Ya, minum. Bukan, kayak mungkin. Tapi itu gak posesif. Mungkin. Posesif kan hubungannya sama lawan jenis dong. Iya ya kan? Iya. Apa dong kayak berarti? Jangan kelepasan ngelakuin suatu hal gitu, atau satu hal tuh ngapain? Ya mungkin kan ada kekhawatiran dia pergi sama temennya dia, kayak lo takut dia macem-macem gitu loh. Iya, pikiran negatif lo aja yang keluar gitu. Kalau lagi kalau gue sih udah pasti ya, yang tadi aja. Kalau misalnya dia jalan sama yang ada sahabat cowoknya dia, ya harusnya ada sahabat yang perempuannya juga gitu aja. Oh, kalau gitu lo santai aja. Nggak perlu. Dan tapi kalau misalnya jalan kayak gitu, pasti kondisinya kalau misalnya ada yang lakinya gue udah kenal duluan, pasti gue dikenalin. Jadi gue ada build trust dulu sama lakinya juga, sama bini gue juga gitu loh. Oh ini lah teman lu, oke gitu. Tunggu dulu. Ini versi nikah kan? Ini versi nikah. Ini versi nikah. Waktu lo pacaran juga lo lakuin hal kayak gitu nggak? Waktu gue pacaran sama dia, kita nggak ada. Oh iya pernah ketemu sama kayak gitu juga. Posesif juga. Kayak gitu juga posisinya kayak gitu juga. Jadi kalau ketemu yang ada sahabat dia yang laki, pasti ada gua atau nggak ada sahabat dia yang perempuan. Harus. Kalau nggak harus sih, cuma kayak itu udah kayak common sense, ngerti nggak lo? Kayak itu nggak perlu dikasih tahu lagi, tapi emang udah kejadian kayak gitu. Tapi kan ada juga yang kayak. Nah kalau yang ada juga itu nggak ada di kasus gua. Jadi gua nggak pernah ada momen dimana kayak gua kayak mempertanyakan, kok lu gini, kan udah ada gue gitu. Oh gue gak pernah kayak gitu posisinya. Tapi kan sebenarnya semakin banyak lo posesif, semakin banyak pikiran negatif di otak lo. Enggak, kalau gue enggak. Maksudnya karena kalau gue ngerasanya di posisi yang gue ngalamin sama dia ya, maksudnya experience gue berhubungan sama dia, gue ngerasanya dia tahu diri. Begitu juga dengan dia ngerasa gue tahu diri. Jadi kayak kita gak pernah ada yang posesif yang gimana-gimana gitu. Justru malah lebih sering bercandanya masalah kayak lihat Instagram, lihat siapa lu, kayak gitu-gitu aja. Malah justru yang lebih banyak bercandanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya in real life-nya yang lu ketemu orangnya gitu ya, cenderung gak kayak gitu. Karena emang pertama sebelum dia jalan itu pasti gue udah dikenalin duluan gitu loh. Jadi gue udah tahu, dia juga tahu teman-teman gue juga. Jadi udah ada trust-nya di situ gitu loh. Dan selalu kita emang menunjukkan impression untuk kita tahu diri gitu loh. Kita udah sama siapa, jadinya ya lu nggak mungkin dong berduaan doang misalnya atau kayak gitu. Ya kita udah tahu dirinya, udah ada tahu dirinya gitu. Tapi ada. Pernah misalnya lu di posisi dimana kayak pada saat itu dia minta izin jalan sama sahabat cowoknya. Belum pernah. Enggak, kalau misalnya di posisi itu lu boleh kan atau enggak? Enggak. Oh, belum masih pacaran enggak? Enggak. Kenapa? Kalau waktu masih pacaran gue agak bingung karena gue dulu nggak kayak gitu, nggak pernah dapat posisi ya, gitu. Lo berpikir aja pada saat itu mungkin lo nggak bolehin atau enggak? Kayak enggak lo ya? Kalau masih pacaran kayaknya gue bolehin deh. Karena gue nggak ngerasa kayak memiliki juga bisa kalau misal pacaran ya. Kalau pada saat itu, kalau masih pacaran beda kayak kalau pacaran. Itu boleh-boleh aja. Iya. Jangan sama siapapun bebas. Bebas. Tapi gue nggak kayak ngerasa aneh aja kalau gue larang sih kayak kalau masih pacaran ya. Kalau gue. Nah kalau lu dilarang sama pasangan lu, misalnya lu dilarang nih untuk kayak gitu.
Nah itu juga susah, gue gak ngalamin kayak gitu masalahnya. Nah kalau gue dulu yang pernah ngalamin kayak gitu ya zaman gue pacaran pas SMP, SMA gitu, ya udah SMA deh. Nah kalau nah dulu waktu gue kayak gitu kan emang langsung bubar makanya kan. karena dia ngerasanya lu aneh gitu ya, buat gue itu normal, buat dia aneh gitu loh. Gue bawa teman perempuan gue gitu ya, buat gue normal, buat dia aneh, ya udah. Tapi lu pernah gak diposesifin? Ya itu sekali-sekali yang gitu langsung putus, nggak ada lagi. Oh itu karena lu diposesifin. Iya. Lu nggak bisa atau dianya nggak bisa? Dianya nggak bisa. Dianya nggak bisa karena lu nya aneh kata dia gitu. Lu nggak sadar diri. Sedangkan gue bilang ya buat gue itu biasa normal aja. Gitu. Buat gue biasa aja gitu. Justru gue malah tadinya niatnya mau kenalin gitu. Dia bilang ya aneh cara mengenalkan kayak gitu kayak beda dunia lah gitu. Ya udah gitu. Jadi gue nggak ada experience lagi abis itu yang sangkut pautnya sama perempuan, sedangkan gue masih pacaran sama dia gitu, nggak ada. Waktu sama bini gue nih waktu itu ya, waktu pas belum kawin gitu ya, gue ketemu yang perempuan, ya pasti ada dianya. Lo ajak atau dia pengen ikut? Enggak, emang ngajak bareng. Emang kita mau bareng gitu. Kayak gue mau ke teman-teman gue nih, misalnya lagi jalan. Enggak, justru gue bilangnya ketemu ini yuk gitu. Karena dia temennya, karena itu perempuan sahabat gue, itu sahabat dia juga. Ya kalau itu bisa. Kalau misalnya lo yang bener lo baru kenal deh, dulu masalahnya waktu gue sama bini gue tuh sebelum kawin, gue nggak kenalin banyak ke temen cewek, temen cowok aja dikit, temen cewek nggak ada yang gue kenalin, kenalnya juga pas papasan doang waktu itu, nggak sengaja. Tapi nggak nongkrong. Yaudah, okay. Jadi dikenalin iya gitu, kenalin. Tapi pada dasarnya lo cemburuan atau enggak? Kayaknya cemburuan deh. Cuma kalau misalnya gue masih pacaran, gue nggak tega ngelarangnya. Enggak, pada dasarnya aja. Ya gue cemburuan. Cemburuan. Iya. berarti sebenarnya hati lo nggak seneng, tapi karena itu belum istri jadi ya. Nah, iya betul. Gitu. Betul. Berarti aslinya lo nggak suka. Iya, cuma experience gue nggak pernah ngerasain yang kayak tadi gitu, karena memang selalu ya perempuan yang gue ajak itu ya pasti temennya dia juga atau udah gue kenalin, jadi emang nggak pernah ada kayak gitu. Berarti intinya kalau masih pacaran lo nggak pernah ngelarang lah, ataupun lo lakuin terserah lo aja. Iya lebih kayak batasan. Gitu sih. Iya lebih kayak gitu sih gitu. Nah kalau lu terus bedanya apa dong? Berarti itu berarti gak posesif juga. Kalau gue sama. Kalau gue lo gak enak larang juga? Pertama gue mikirnya gue gak punya hak. Gue gak punya hak. Karena buat gue namanya lo masih pacaran, itu gak deh. Buat gue ya orang mau ngomong pacaran serius atau apa segala macem, ya gue selalu mikir kayak namanya pacaran ya pintu lo masih lebar banget untuk lo memilih yang opsi yang lebih tepat lah gitu. Pintunya masih kebuka banget gitu. Jadi buat gue selama belum ada nikahan gitu ya, buat gue sih nggak mau ngelarang apapun. Tapi kalau udah nikah gimana? Kalau nikah jelas pak. Kalau nikah ya berani lo. Berani gue karena gue tahu kalau gue udah nikah, gue punya tanggung jawab sama dia. Ada something yang lu give juga ke dia kan? Iya, selain jadi itu lu expect something juga dong dari dia. Iya, selain itu gue kalau misalnya gue udah nikah sama dia, tanggung jawab dia kan udah di gue. Kalau dia kenapa-napa, pasti gue yang kena. Kalau gue mau ngejaga dia, berarti gue harus protect dia. Makanya gue berani ngelarang. Tapi kalau misalnya masih pacaran, gue gak berani. Kan tanggung jawab bukannya gue. Kalau misalnya masih pacaran, misalnya gue gak suka, tapi orang tua dia biarin, apa yang bisa lo lakuin? Gak bisa. Tapi ya, lu ngelarangnya sampai konteks mana dulu nih? Misalnya kasus udah nikah nih, ada sahabatnya dia nih, lu belum kenal sama dia, tapi lu tahu dari cerita-ceritanya emang nih orang udah sahabatan lama sama bini lu, dia mau ketemu berdua doang, boleh nggak? Tapi lu belum sempat dikenalin, long lost friend nih ceritanya nih. Sekali lagi buat gua hubungan yang baik itu ketika lu bisa menjaga perasaan pasangan nih. Jadi buat gua kalau lu mau ngejaga perasaan gua, seharusnya lu gak ngelakuin itu. Karena gua di posisi gua pun kalau gua punya pasangan, gua tidak akan ngelakuin itu tanpa dia larang. Gua tahu posisi gua tahu. Jadi lu gak bakal ketemu temen cewek lu lagi gitu? Enggak, berdua gitu kan? Enggak. Berdua, iya. Enggak. Tapi kalau ramean iya. Ya kalau ramean ketemu misalnya sahabat banyak gitu ya gak apa-apa. Kayak gue biarin aja kalau misalnya kayak. Jadi begitu juga dengan dia. Kalau misalnya dia ramean, aman. Walaupun lu belum kenal. Setahu gue hubungan yang gue lihatnya baik itu akan selalu saling hargai. Lo nggak akan ngelakuin kalau pasangan lo nggak nyaman. Gitu. Itu kan sebenarnya makanya gue bilang itu kayak tadi bilang itu common sense saja, ya kan?
Ya kalau misalnya. Ya tapi maksudnya lu bolehin. Saya berlima. Berlima? Misalnya. Boleh. Cowok semua? Oh enggak. Ada ceweknya juga. Nggak apa. Nggak apa gue kalau itu. Tapi lu belum kenal sama cowoknya ya? Ada ceweknya, ada. Ada ceweknya. Oh nggak apa-apa gue. Nggak apa. Kalau itu gue masih nggak apa. Gue tuh selalu gini ya. Gue tuh selalu mikir kayak kalau gue terlalu posesif sama orang, gue nggak akan pernah tahu seserius apa tuh orang sama gue. Gue selalu mikir kayak gitu sih. Karena gue mikir kalau gue mau seposesif parah misalnya sama dia gitu ya. Gue ya karena gue mikir kalau gue posesif parah, dia juga gak akan nyaman. Mendingan gue kasih tahu batasan-batasan yang normal. Ya udah, sekali gue kasih tahu di situ terserah lu. Ya berarti batasannya tadi kan yang berduaan doang dong. Ya kalau berduaan doang mungkin gue kalau udah nikah ya. Tapi kalau masih pacaran gue biasa gue biarin. Ya kalau berduaan doang udah nikah enggak nih ya? Udah ya? Enggak lah. Kan gue juga maksud gue. Oke, sekarang gini. Berduaan doang tapi dia udah pernah kenal sama lu. Lu pernah dikenalin. Dan udah jalan bertiga atau berempat bareng sama lu. Misalnya sama istrinya dia juga. Lurus gak? Lurus. Dia juga punya istri taunya. Jadi lu udah kenal juga istri dia. Oh enggak pak. Kalau itu gak bisa pak. Kalau buat gue kalau udah nikah kayak berdua gitu gak bisa deh. Karena ya bukannya kita mau mikirin omongan orang lain ya, tapi maksud gue lebih baik lo menghindari fitnah-fitnah di luar gitu. Dibanding ntar ada omongan-omongan luar kayak ya kita nggak tahu kan dia ketemu siapa tiba-tiba kalau dia sama ini sih berdua doang mau ini kan nggak enak ya. Ya gue menghindari itu. Tapi kan sekali lagi gue berusaha menghindari itu sih. Tapi kalau lo mau ngelakuin hal-hal yang tidak baik di belakangnya ya nggak tahu. Oke, coba gue tanya lagi. Kalau misalnya ini udah nikah nih ya. Ketemu sama temen lu nih, temennya dia nih, dia mau ketemu temennya dia nih. Boleh nggak dia cipika-cipiki gitu-gitu, rangkul-rangkul gitu, foto-foto, rangkul-rangkul. Rangkul gini? Iya. Aduh. Nggak kalau nggak gini. Kalau rangkul buat gue itu agak aneh. Tapi kalau cipika-cipiki oke lah. Tapi kalau rangkul gitu ya, rangkul gitu buat gue enggak lah. Aneh buat gue kalau rangkul. Apalagi kalau lagi foto rangkul buat gue aneh lah. Nah itulah maksud gue kayak harus lebih tahu batasan terhadap sama diri sendiri aja sih gue. Kayak lo harus tahu cara ngejaga diri lo sih. Kalau lo nggak bisa ngejaga diri lo, gue udah yakin banget lo susah untuk ngejaga hubungannya sih gitu. Karena batasannya itu semua kan, ya kan pasangan lo juga nggak mungkin bisa kontrol 100% kan. Masa 24 jam sama lo terus nggak mungkin. Harus sadar sih buat gue kayak gitu. Iya makanya gue bilang kesadaran diri masing-masing sih. Susah itu kalau kayak gitu. Kalau misalnya emang sama-sama nggak ada kesadaran, ya pasti ada trust issue di situ. Ya, tapi sekali lagi kalau gue emang nggak pernah untuk ngelarang sih. Tapi kalau udah nikah mungkin ada ya. Tapi sekedar ya kayak ya karena gue punya tanggung jawab gitu. Oke, ada lagi mau tambahin? Itu aja sih. Oke, jadi segitu dulu. Jadi kesimpulannya yang penting sama-sama saling sadar lah kalau udah punya pasangan gitu kan. Jadi ya itu salah satu bentuk dari build trust juga kan gitu. Jadi ya segitu dulu. Kalau ada pendapat lain boleh komen ya.